Ya Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya mengutip sebuah kata-kata dari Alkitab yang adalah kekuatan bagi kita. Saya berharap Bapak Ibu yang di rumah pun kita sama-sama boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, supaya di momen di bulan Agustus kita melangkah masuk ini, kita jalani ini, kita pegang baik-baik firman Tuhan ini. Sebentar kita juga ada perjamuan kudus, dan melalui firman Tuhan ini saya berharap kita semua dilawat, ditolong oleh Tuhan dalam firman Tuhan hari ini. Nah, firman Tuhan hari ini kita ambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-24. Saya ulangi, 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-24 berkata demikian. Bapak Ibu boleh membuka Alkitab ya. Buka di handphonenya. Oh, handphone pakai buat live streaming pakai. Ya, dengar saya aja. Saya bacakan buat Bapak Ibu ya. Saya ulangi, 1 Tesalonika pasal kelima ayat yang ke-24 berkata demikian. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga menggenapinya. Saya ulangi, ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Sebuah statement yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat yang ada di Tesalonika, memberikan statement kepada mereka bahwa Allah yang memanggil mereka adalah Allah yang setia. Kedua, Allah yang memanggil mereka juga Allah menggenapinya. Nah, ini kita pegang baik-baik. Yesus yang telah memanggil kita, memilih kita dari kegelapan dunia, dia membawa kita ada dalam terang. Adalah Yesus yang setia. Saya ulangi, Yesus yang telah memanggil kita dari kegelapan menuju kepada terang, dan saat ini kita ada dalam terang, adalah Yesus yang setia. Sekalipun dalam hidup ini engkau tidak setia kepada Tuhan, tapi Dia tetap setia kepadamu sampai hari ini. Tanamkan itu baik-baik dalam hidupmu, bahwa sekalipun engkau tidak setia, Yesus tetap setia. Karena kesetiaan itu adalah pribadinya Allah itu sendiri. Allah adalah setia adanya. Dia tidak bisa menyangkalkan kesetiaan itu, karena kesetiaan adalah Yesus itu sendiri. Saya ulangi, dia tidak bisa menyangkalkan kesetiaan itu, karena kesetiaan itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, di bulan Agustus ini kita pegang ini baik-baik. Ini menjadi rema buat kita, menjadi rema buat saya, menjadi rema buat sidang jemaat yang ada di GBI Double Silato Menten, maupun bagi Bapak Ibu yang menyaksikan channel kami ini. Ingatkan ini baik-baik, Yesus yang telah memilih kita, telah memanggil kita menjadi miliknya, adalah Yesus yang setia. Dia setia terhadap apa? Dia setia terhadap apa yang difirmankannya. Dia setia terhadap apa yang dikerjakannya. Dia setia terhadap siapa kita ini. Dia setia melakukan itu bagi kita. Seringkali kita dalam kehidupan ini, kita sebagai manusia, mungkin kita sedikit-sedikit kita kecewa, kita sakit hati, lalu kita tinggalkan Tuhan. Kita melupakan Tuhan, kita tidak lagi ada dalam kesetiaan. Mungkin juga saat-saat ini Bapak Ibu yang mungkin dari dulu setia beribadah live streaming, tapi karena sudah saking lamanya di rumah, bosan juga nonton live streaming melulu, itu juga kita tidak setia. Yesus itu setia. Nah, saudara, setia itu artinya berpegang teguh. Setia itu artinya juga tidak berubah. Setia itu juga artinya tulus. Setia itu artinya taat. Setia yang itu artinya dapat dipercayai. Setia itu juga artinya pasti.
Amin ya. Setia itu kita berdiri teguh di dalam Tuhan. Setia itu Tuhan bilang aku adalah setia. Aku tetap pegang teguh kepada apa yang aku firmankan kepada kamu. Aku berfirman kepada kamu bahwa aku menyertai kamu. Itu jaminan bagi saya terus menyertai kamu. Teguh Tuhan lakukan itu bagi kita. Dapat dipercaya dan pasti lakukan. Tuhan berfirman, aku akan menyembuhkan engkau, maka penyembuhan itu terjadi. Tuhan berfirman, aku akan menolong engkau, maka dia pasti menolong kita. Tuhan berfirman, aku akan memulihkan engkau, pasti dia pulihkan kita. Itu namanya setia. Dia berfirman untuk selalu mengangkat kita menjadi kepala bukan ekor. Itu tidak berubah. Kesetiaannya itu terus dibuktikan. Setiap hari, setiap saat, setiap detik tidak berubah. Tidak ditentukan juga oleh situasi. Tidak ditentukan juga oleh karena kita baik atau tidak baik. Tapi dia tetap melakukan itu. Sekalipun kita tidak baik terhadap dia, dia tetap baik terhadap kita. Sekalipun kita seringkali melukai dia, sekalipun seringkali kita tidak taat kepada dia, tapi dia tetap setia untuk datang dan mau mengangkat kita. Dia tetap setia menunggu kita. Dia tetap setia supaya kita berbalik kepada dia. Amin ya Bapak, Ibu dan Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita renungkan ini baik-baik dan kita tanamkan. Supaya apa saudara? Kita dalam hidup ini kita punya Allah yang tetap setia menemani kita. Amin ya. Suami istri kita mungkin tidak setia kepada kita. Anak-anak kita mungkin tidak setia kepada kita. Tapi ingat baik-baik, ada satu pribadi yang setiap saat setia kepada kita. Suamimu mungkin tidak lagi mau dengar ocehanmu, tapi kalau engkau datang kepada Tuhan, engkau mengoceh kepada Tuhan dan berdoa, terus mencurahkan isi hatimu, Tuhan tetap setia menunggu dan mendengar. Amin ya Bapak, Ibu dan Saudaraku. Tetap setia. Setia apapun keadaannya, Yesus itu tetap setia. Nah saudara yang saya kasih, ada dua paragraf yang menjadi kunci bagi kita hari ini untuk kita renungkan adalah Ia yang memanggil kamu adalah setia. Dua, Ia juga akan menggenapinya. Ya. Dia sebagai orang Allah yang setia, tapi dia juga sebagai Allah yang menggenapi apa yang diucapkannya. Ya, dia tidak berubah terhadap kesetiaannya, janjinya tidak berubah, tapi dia pun menggenapinya tidak berubah. Dia berjanji untuk menolong dan memulihkan, itu tidak berubah janji itu. Sekalipun kita berubah, ya, Alkitab berkata kuasanya, mujizatnya, pertolongannya dari dulu sampai sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Sekalipun kita sering berubah dalam hidup ini. Ya. Nah, saudara, setia berpegang teguh terhadap janji karena Tuhan setia kepada kita. Bukti kesetiaan Tuhan terhadap kita apa? Apa bukti bahwa Tuhan itu setia kepada kita? Yohanes 3 pasal 16 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan Anak yang tunggal. Bapak Ibu bisa bayangkan, kasih Allah begitu besar terhadap dunia ini. Kasih Allah begitu dahsyatnya kepada kehidupan kita, sehingga Ia dikatakan Ia rela mengorbankan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa percaya kepada Dia, ia selamat. Kita baca Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 supaya kita ada dasar ayat yang kita pakai untuk tetap berada di Yohanes. Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukti bahwa kasih Allah yang luar biasa itu adalah Dia memberikan nyawanya bagi kita. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal bagi kita. Dia rela meninggalkan surga yang dahsyat dan ajaib itu dan datang ke dalam dunia, melahir sebagai seorang bayi, bahkan
Dia mati di atas kayu salib, yang hari ini kita memperingati, di mana perjamuan kudus dan anggur adalah lambang di mana kita memperingati kematiannya, pengorbanannya buat kita. Dia melakukan pengorbanan dirinya, menyerahkan dirinya dan mati buat kita. Semuanya itu adalah menunjukkan bahwa dia begitu membuktikan kasihnya yang besar dan sungguh-sungguh terhadap keselamatan kehidupan kita. Dia tidak main-main dengan keselamatan kita. Dia tidak main-main dengan kehidupan kita. Dia sungguh-sungguh untuk teguh melaksanakan bagiannya bagi kehidupan kita, yaitu rela mati terpaku di atas kayu salib. Mahkota duri ditanamkan kepada kepalanya. Dia ditonjok, dia diludahi, dia dimaki, dia disiksa, dia dianiaya, dia dicambuk. Semuanya itu dia korbankan dan dia lakukan itu bagi kita. Secara manusia dia merasa tidak sanggup, maka di Taman Getsemani dia berdoa supaya kau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi dia bilang bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa lah yang jadi. Kehendak Bapa adalah dia mau menunjukkan bahwa dia tetap setia kepada orang pilihannya. Dia tetap setia kepada orang Israel yang dia berjanji untuk selalu memulihkan kerajaan Israel. Dia selalu menolong bangsa Israel. Dia selalu ada bersama bangsa Israel. Dengan bangsa Israel berbuat dosa, mereka telah jauh daripada Tuhan. Maka Yesus datang ke dalam dunia dan mengembalikan mereka. Kita adalah Israel rohani yang telah tersesat. Yesus datang ke dalam mengumpulkan kita kembali ada dalam genggamannya dia. Menunjukkan dia adalah, dia mati di atas kayu salib, bahkan dia bangkit dan naik ke surga. Saat ini dia ada di surga. Dia tetap setia, saudara. Di surga sana dia tetap setia mendoakan kita. Di surga sana dia tetap setia untuk menunggu kita, selalu bersyafaat buat kita, untuk selalu mau supaya kita senantiasa tidak gugur iman kita dalam hidup ini. Karena dia tahu dalam keadaan hidup di dunia ini begitu banyak hal-hal yang berat terjadi. Nah saudara, mari kita bandingkan dengan Efesus pasal ke-5 ayat yang kedua. Kita kembali ke Efesus, saudara. Efesus pasal ke-5 ayat yang kedua, bukti kasihnya. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang kedua. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib. Ia datang dan memberikan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikian kamu juga bukan lagi orang asing atau pendatang, melainkan kawan sewarga kerajaan orang-orang kudus dan anggota-anggota Allah. Bapak Ibu bayangkan, lewat pengorbanan Yesus kita menjadi anggota-anggota atau warga kerajaan Allah. Amin ya saudara. Karena Yesus datang ke dalam dunia, kita yang tadi adalah seturunya Tuhan, kita yang tadi adalah musuh, kita yang tadinya adalah lawannya Tuhan. Karena kita berdosa maka kita akan menjadi lawan Tuhan. Tuhan berlawan kepada kita. Namun Yesus datang ke dalam dunia, dia rela mati di atas kayu salib. Dia memperdamaikan antara Allah dan manusia. Dia menjadi jembatan penghubung antara manusia dan Allah. Manusia karena dosa, maksudnya manusia putus hubungan dengan Allah. Namun Yesus datang ke dalam dunia, dia memberikan jembatan baru, dia menyambungkan antara manusia dengan Allah. Kita dengan Allah diperdamaikan. Amin ya. Maka hari ini saudara, bukti bahwa kasih Allah itu setia adalah dia rela mati bagi kita, dia mengorbankan itu buat kita, dia memperdamaikan kita dengan Allah. Amin. Kita bersyukur. Dulu mungkin kita jauh saudara, maka kan kita berdoa kalau kepada Allah zaman dulu. Dulu itu Bapak Ibu jauh sekali. Hari ini Bapak Ibu cukup buka mulut, Tuhan tolong saya, pertolongan terjadi. Cukup kita mungkin puji Tuhan, haleluya, Tuhan tahu tentang isi hati kita. Bahkan engkau hanya bisa meneteskan air mata dan engkau tidak tahu lagi pergumulan ini berat, lalu engkau tidak tahu lagi apa kata-kata yang harus saya doakan. Engkau neteskan air mata, engkau tutup mata, engkau neteskan air mata. Tuhan tahu.
Dulu Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, untuk berjumpa dengan Tuhan, engkau harus punya syarat-syarat tertentu yang kau harus lalui. Engkau tidak gampang dengan bebas untuk berkata, Tuhan tolong saya. Engkau harus datang kepada imam, engkau menceritakan masalahmu, lalu imam pun mengadakan pengorbanan bagimu. Imam pun menanyakan dan intervensi kamu lebih sedemikian rupa. Lalu pun imam membawa itu masuk kepada ruang Maha Kudus untuk memohon doa buat kita, pengampunan buat kita. Begitu rumitnya dengan luar biasa. Sekarang kita diperdamaikan. Engkau tidur pun engkau berkata, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong kamu. Kita diperdamaikan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Nah saudaraku ya, bukti yang kedua adalah ia mengirimkan Roh Kudus. Yesus berkata ya, tinggal sesaat saja dan aku akan pergi kepada Bapa. Tapi jangan gelisah hatimu, aku akan mengirimkan seorang penolong kepadamu. Mari kita baca di Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 sampai 17. Kita kembali ke Yohanes pasal yang ke-16. Saya ulang ini. Yohanes pasal yang ke-16. Ayat yang ke Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan mengenai Dia tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Mari kita coba bandingkan di Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13 sampai 16. Ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberikannya kepadamu. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepada kamu yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada. Yesus setia berkata bahwa Dia akan mengirimkan Roh Kudusnya bagi kehidupan kita, dan Roh Kudus itu telah dikirimkan. Nabi di Kisah Rasul pasal yang 1, ketika murid-murid berdoa di loteng Yerusalem, mereka terima Roh Kudus. Nah, saudara yang saya kasih, dia adalah bukti bahwa dia setia adalah Roh Kudus selalu hadir dalam kehidupan kita. Roh Kudus selalu ditanamkan dalam hati kita. Roh Kudus selalu mengingatkan kita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Roh Kudus selalu mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Roh Kudus selalu mengingatkan kita tentang untuk kita selalu sadar akan keterbatasan kita. Roh Kudus selalu membuat kita mengingatkan tentang keterbatasan dan kedosaan kita, sehingga kita terus mau terhubung dengan Tuhan. Roh Kudus selalu mau memimpin kita untuk kita tidak taat kepada daging ini, tapi kita taat kepada Roh yang adalah hidup dalam kehidupan kita. Namanya juga Roh kebenaran. Roh kebenaran itu harus hidup dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita mungkin mau berkata bohong, kita tidak bisa melakukan itu karena ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Ketika kita marah, kita tidak melakukan itu. Kenapa? Karena ada Roh Kudus mengingatkan kita bahwa itu adalah dosa. Ketika kita mulai melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, Roh Kudus selalu menjadi pribadi yang terdepan menyadarkan kita. Amin ya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 sampai 23. Galatia pasal yang ke-5. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22. Ya, saya baca. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin saudara. Ketika kita tidak lagi dikatakan kita kehilangan sukacita itu, maka Roh Kudus itu datang memberikan sukacita. Kita kehilangan sukacita, kenapa? Karena mungkin saat ini kita tidak ada lagi dalam pekerjaan kita yang normal lagi. Kita kehilangan sukacita karena mungkin kita sakit. Kita kehilangan sukacita karena mungkin depresi dan tapi ada Roh Kudus yang dikirimkan di tengah-tengah kita memberikan penghiburan sukacita. Bahkan ada damai sejahtera.
Yang saat-saat ini kita butuhkan adalah damai sejahtera. Kalau hatimu gembira, hatimu senang, hatimu tenang saudara, engkau dengan mudah menghadapi kehidupan ini. Engkau bisa menatap masa depanmu dengan baik karena hatimu penuh dengan damai sejahtera. Engkau penuh dengan kesabaran. Kadang-kala dalam hidup ini akhir-akhir ini banyak orang yang tidak sabar. Tapi kalau ada Roh Kudus, engkau sabar. Amin saudara. Orang yang sabar itu bisa mengendalikan seluruh kehidupannya. Akan selanjutnya kata kemurahan hati, kebaikan dan kesetiaan. Mungkin kita tidak baik, tapi kalau ada Roh Kudus, ada kebaikan itu ada dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak setia, tapi kalau ada Roh Kudus, kesetiaan itu ada dalam kehidupan. Amin. Amin ya saudara. Makanya saudara undang Roh Kudus harus hadir dalam kehidupanmu. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Roh Kudus diberikan dan buah-buah ini ada dalam kehidupan kita. Dia ada yang memanggil kita adalah setia. Dia setia, selalu memberikan rohnya untuk membuat kita sabar. Selalu memberikan kepada kita untuk terus setia terhadap pasangan kita. Selalu dia memberikan kepada rohnya untuk memberikan kita damai sejahtera ketika kita dalam keadaan yang kalut sebagainya. Ketika kita dalam keadaan yang dikatakan kita tidak lagi ada kebaikan, Roh Kudus datang untuk selalu memberikan. Kamu harus berbuat baik. Amin ya saudara. Nah inilah setia. Yang bagian yang kedua adalah saudara, bagian yang kedua adalah ia juga yang menggenapinya. Ia juga yang menggenapinya. Dia bukan sekedar Tuhan yang berbicara dan tidak menggenapinya. Artinya apa? Dia bisa berbicara dan bisa melaksanakan apa yang dia sampaikannya. Dia berani mengucapkan itu, maka dia berani juga bertanggung jawab terhadap itu. Dia berani berkata bahwa dia memberkati kita, maka berkatnya dia tanggung jawabkan untuk memberkati kehidupan kita. Dia berani berkata bahwa saya selalu menyertai kamu, maka dia terus menyertai kita. Dia genapi itu. Amin ya saudara. Amin ya saudara yang saya kasih. Matius pasal ke-27 ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-50. Itu menceritakan tentang apa? Dia rela mati di atas kayu salib. Bukti dia menggenapinya adalah dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Dia rela mengorbankan itu bukti. Bukti bahwa dia benar-benar serius dengan kehidupan ini. Dia benar-benar serius mengerjakan keselamatan itu bagi kita. Dia benar-benar serius menyediakan keselamatan itu bagi kita yang mau percaya kepada dia. Bagi kita yang terus mau melangkah maju kepada dia, dia serius dengan kehidupan kita. Bagi kita yang terus mau untuk taat kepada dia, dia terus mau untuk menopang kita, menolong kita, menyertai kita. Itu membuktikannya dengan menyerahkan nyawanya bagi kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, biarlah renungan-renung singkat ini mengingatkan kepada kita betapa Tuhan itu serius dengan kehidupanmu. Betapa Tuhan itu serius dengan janjinya. Betapa Tuhan itu serius dengan kesetiaannya kepada kita. Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh terus, tidak boleh kendor dalam kehidupan ini untuk setia kepada Tuhan. Tidak boleh kendor dalam kehidupan ini untuk berbalik kepada Tuhan. Tidak boleh kendor dalam kehidupan ini untuk meninggalkan Tuhan. Makanya saudara di perikop di konteks ayat kita tadi di Tesalonika pasal ke-5 ayat 24 berkata demikian. Kita tidak boleh kendor dalam ayat yang sebelumnya ayat sebelumnya ayat sebelum kita tidak boleh kendor dalam ini. Bersukacitalah senantiasa. Kita tidak boleh kendor dalam sukacita kita. Jangan gara-gara virus corona sukacita kita hilang. Jangan gara-gara karena pekerjaan tidak dapat malu sukacita hilang. Kita tetap berdoa. Amin ya. Selalu dan setiap saat kita tetap berdoa dan berseru. Jangan boleh kendor doa-doa kita. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Ucapan syukur itu terus kita lakukan dalam kehidupan kita.
Amin ya saudara. Itu adalah bukti bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan. Jangan padamkan roh. Jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhilah dirimu dari segala jenis-jenis kejahatan. Inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu perhatikan. Saya tutup dengan satu ayat kesimpulan saya di Yosua pasal ke-21. Kita Yosua pasal ke-21 ayat yang ke-45. Yosua pasal 21 ayat yang ke-45. Dari segala yang baik. Saya ulangi dulu ya. Yosua pasal ke-21 ayat yang 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Saya ulangi. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Semuanya dipenuhi dalam kehidupan kita. Apa yang dijanjikan Tuhan semuanya dipenuhi. Dia memanggil kita, maka dia penuhi semua apa yang menjadi keperluan kebutuhan kita. Dia penuhi apa menjadi kehidupan kita untuk terus berjumpa dengan dia. Dia penuhi hidupmu dengan sukacita. Dia penuhi hidupmu dengan damai sejahtera. Dia penuhi hidupmu dengan kesabaran. Dia penuhi hidupmu dengan kesetiaan. Dia penuhi hidupmu dengan kelemah lembutan. Dia penuhi hidupmu dengan segala kebaikan. Amin ya saudara. Mari kita pegang ini baik-baik sehingga kita melangkah masuk di bulan Agustus. Kita tetap percaya dia memanggil kita, dia yang setia. Dan dia dikatakan apa? Ia juga menggenapinya dalam kehidupan kita. Percayakan itu semua kepada Tuhan. Tuhan selalu menolong dan memberkati kehidupanmu. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa buat firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat firman-Mu di siang hari ini. Lewat kebenaran firman kami belajar satu hal. Engkau yang memanggil kami, Engkau adalah yang setia. Engkau yang telah menebus kami dari segala kegelapan. Engkau membawa kami untuk ada dalam terang-Mu yang ajaib. Setiap janji-Mu Engkau genapi dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu dalam hidup ini. Ajari kami untuk terus melakukan dan belajar taat setia kepada-Mu. Dalam Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan saya berharap Bapak Ibu boleh mempersiapkan roti yang ada dan juga anggur yang ada. Dan Bapak Ibu boleh bawa itu ke depan dan kita sama-sama ada dalam hadirat Tuhan dalam perjamuan kudus. Dengan perjamuan kudus kita memperingati tentang pengorbanan Tuhan. Dengan kita makan sehidangan dengan Tuhan, menunjukkan bahwa kita mau tetap setia kepada Tuhan. Amin ya. Setia, kita mau setia, hidup dan mati kita tetap mau setia kepada Tuhan. Amin ya saudara. Yuk kita satu hati untuk kita berdoa buat roti dan anggur yang ada. Bapak Ibu yang roti dan anggur yang ada juga boleh Bapak Ibu mengarahkan tangan, tumpangkan tangan Bapak Ibu, dan saya berdoa dari tempat ini dan sama-sama kita sebentar masuk dalam perjamuan kudus. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Namun sebelumnya kami berdoa buat roti dan anggur yang ada. Tuhan kuduskan dan Tuhan berkati roti dan anggur ini Bapa, sehingga lewat roti dan anggur ini adalah menjadi benar-benar rema dalam kehidupan kami. Kami boleh makan sehidangan dengan Engkau. Tubuh-Mu adalah, roti ini adalah tubuh-Mu dan anggur ini adalah darah-Mu. Kuduskan ini Bapa, dua alat-Mu ini sehingga kami boleh disucikan, dikuduskan ketika makan dan minum. Engkau menjadi satu dalam kami dan kami satu dalam Engkau. Kami berdoa dan memberkatinya Bapa dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Bapak Ibu, kita boleh mengambil roti kita dan kita pegang di tangan kanan. Dan Bapak Ibu boleh mengikuti saya dalam doa-doa yang saya akan doakan buat Bapak Ibu. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah, dengan tubuh Kristus? Jika saudara percaya katakan amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti di atas
kepala kita, tanda kita mengangkat tubuh Kristus berkuasa atas tubuh kita. Dan Bapak Ibu sama-sama ikuti saya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di surga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan. Segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakitku, segala penderitaanku sudah diselesaikan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus percaya aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita ambil cawan. Bapak Ibu boleh ambil cawan Bapak Ibu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan di atas kepala kita, tanda kita mengakui tubuh Kristus berkuasa atas kehidupan kita. Dan ikuti saya sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Hidupku tidak akan kekurangan, hidupku akan selalu mengalami terobosan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Segala kuasa kegelapan dihancurkan, hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaku dan menjaga keluargaku. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan dan meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku telah dipulihkan, disempurnakan, sehingga layak menjadi warga kerajaan surga. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukurmu Bapak Ibu kepada Tuhan. Kita mengingatkan kebaikan Tuhan yang begitu baik, menolong kita dari awal bulan Januari sampai bulan Agustus. Kasih setianya tak berkesudahan, selalu baru setiap saat bagi kita. Terima kasih banyak Bapak, Kau baik dan sungguh baik. Terima kasih banyak Bapak yang baik, melalui perjamuan kudus kami hari ini, lewat tubuh dan darah-Mu, kami boleh disucikan, kami boleh dikuduskan, kami boleh dipersiapkan untuk terus hidup ini dibaharui, hidup ini disempurnakan, hingga kami boleh ada dalam kehendak-Mu, dalam pimpinan, penyertaan-Mu, kasih-Mu, kemurahan-Mu selalu bersama-sama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, meteraikan semua itu dalam kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita, dan mari kita sama-sama kita berdoa dan kita doakan syafaat dan juga doa berkat. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada-Mu Bapa di akhir daripada ibadah kami datang kepada-Mu dan kami bersyukur buat ibadah kami Tuhan sertai dari awal sampai selesai. Dan saatnya Bapa kami akan berpisah satu dengan lain, melakukan segala aktivitas kami bekerja, kami melayani, kami melakukan apapun penyertaan boleh sempurna adanya Bapa. Hamba berdoa buat rekan-rekan seluruh sidang Jumat-Mu di GBI WC Latu Menten dimanapun mereka berada hari ini. Hamba berdoa Tuhan jamah kehidupan mereka, menolong mereka yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah kuatkan, yang mungkin yang saat ini berduka Tuhan
juga Bapa, agar mereka boleh dihiburkan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kemurahan-Mu, urapan-Mu, penyertaan-Mu, kasih melimpah dalam kehidupan kami hari ini. Kami yang saat ini bergumul dalam pekerjaan kami, Tuhan turut campur tangan Bapa di dalamnya. Kami yang saat ini bergumul dalam usaha dan bisnis dan pekerjaan kami, Tuhan mari Engkau datang dan memberikan penghiburan bagi kami dan berikan jalan keluar bagi kami. Kami menyerahkan seluruh sidang Jumat-Mu di GBI Double Silatu Menten maupun Bapak Ibu yang menyaksikan kami hari ini. Mereka semua diberkati Tuhan. Bahkan menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kemurahan-Mu. Kami menyerahkan wabah virus corona ini, biar Tuhan jamah setiap kami yang ada, kami terproteksi sehingga kami tidak tertular. Bahkan kami berdoa virus corona ini boleh pergi dan tinggal ke Indonesia dalam Yesus akan berlalu sehingga kami boleh kembali melakukan aktivitas kami dengan normal. Pemerintahan pusat sampai ke daerah, sampai ke RT RW yang ada, Tuhan urapi, Tuhan berkati senantiasa. Bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel, Tuhan berkati. Dan kami semua yang ada saat ini, kami ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Arahkanlah iman-Mu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tangan-Mu. Dan mari kita melakukan segala aktivitas kita dengan sejahtera dari Allah, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan biar tetap tinggal menyertai kita mulai ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kalian. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Salam.